Halo guys, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Selamat datang lagi di channel Pascu Movie. Di video kali ini, Pascu Movie akan menceritakan alur cerita film yang berjudul The Glory Season 2. Bagaimana alur cerita selengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke dalam alur ceritanya. Myung-oh yang sudah mengetahui siapa pembunuh Sohee, kemudian mulai membuat ancaman kepada para pembuli, mulai dari Sarah yang dikirim video mengenai dirinya yang sedang teler, tapi sedang sibuk menghitung uang. Ia tidak menanggapinya dan juga meminta menukar uang. Karena Myung-oh yang berencana kabur ke luar negeri, menanyakan keberadaan Sarah pada hari kejadian Sohee meninggal. Kemudian, menghubungi Jae-jun yang meminta uang tutup mulut karena ia juga sudah mengetahui kasus penggelapan klub di Filipina. Membuat Jae-jun marah dan terhina karena sahamnya sedang turun. 장이라 죽겠는데 뭐? 뒤지고 싶냐? 와, 나도 딱 그만하려고 그랬는데. 그래, 윤수. 아, 조재준. 씨발, 야! Hejung yang akan ia selamatkan karena sudah menyukainya sejak lama, mengajaknya kabur ke luar negeri karena hanya dia yang ingin mengetahui password tablet yang berisi banyak rahasia. Hejung justru terkejut mendengar pernyataan cinta dari Myung-oh. 개소름. Myung-oh menghubungi Mong Dong-eun, memintanya memberikan bukti nemtek pembunuh Sohee. Tapi, Myung-oh sudah mulai melenceng dari rencana Dong-eun, tak ingin memberikan buktinya itu. 애들한테 아직 네 얘기 안 해. 장수하고 싶으면 명찰 놔줘. Yeon-jin yang sudah mendobrak paksa rumah Dong-eun terkejut dengan kedatangan suaminya. Ia menutupi ketakutan terhadap suaminya. Ha Do-young datang ingin tahu kebenaran dari istrinya langsung. Menanyakan apakah dahulu pernah melakukan perundungan hingga korbannya hampir mati dan menyiksanya secara verbal. Ruangan itu penuh dengan foto dirinya dan para pelaku perundungan. Menurutnya, Eugene salah satu pelaku perundungan. Eugene yang kecewa dengan suaminya, bagaimana mungkin suaminya bisa dekat dengan Dong-eun. Dong-eun yang mengawasi dari kamera CCTV juga heran, mengapa suaminya tak melakukan apapun terhadap Eugene. Setelah Eugene pergi, Ha Do-young melihat foto-foto di sana dan melihat salah satu foto anaknya bersama Jae-jun. Anak rahasia yang dimaksud Jae-jun adalah anaknya Yeso. Yoo-jung yang sedang menyelidiki kematian Sohee datang melihat mayatnya yang harusnya tak boleh dilakukan tanpa izin keluarga. Ia keheranan mengapa ada mayat yang disimpan begitu lama selama 18 tahun. Bertanya pada seniornya bahwa itu adalah perintah ayahnya karena kasus kematiannya belum diselidiki hingga sekarang. Mayat sudah dipindahkan ke lemari pendingin. Yoo-jung senang melihat Dong-eun mulai tinggal di rumahnya. Ia memberitahu akan ada paket datang. Polisi mulai menyelidiki kasus hilangnya Myung-oh dan hari ini jadwal wawancara dengan Jae-jun. Sarah yang ketakutan karena sebentar lagi pasti jadwal dia selanjutnya. Myung-oh yang sudah tidak bekerja selama 3 minggu di butiknya menyarankan polisi bertemu Ha Do-young karena ia pernah mencari Myung-oh. Dong-eun mendatangi Eugene di kantornya, meminta ganti rugi atas kerusakan pintu yang dilakukannya, dan mengajaknya ngobrol di kafe. Eugene yang sudah tahu tentang Dong-eun bekerja di pabrik, mengikuti ujian, dan menjadi guru. Semua yang dilakukan butuh uang untuk balas dendam, karena itu ia harus bekerja. Dong-eun menunjukkan video yang membobol pintu rumahnya, diunggah di sosial media tapi belum banyak ditonton. Mengancamnya akan mencantumkan namanya, Eugene tidak takut dengan ancaman tersebut. Kemudian Dong-eun memberikan bukti rekam medis dan foto-foto dirinya yang luka bakar. Tapi Eugene malah merobeknya. Dong-eun memberi kesempatan terakhir agar Eugene menyerahkan diri ke polisi, atau dia akan membalas dendam lebih kejam selama 18 tahun yang ia derita. Ia akan menghentikan ini semua jika Eugene meminta maaf padanya dan para korban lainnya. Eugene heran. Hidup Dong-eun seperti di neraka, bukan karena dirinya, tapi sejak dia lahir dan mengancam membunuhnya dengan alat catok yang lain. Ia telah membuang kesempatan baik yang dilakukan suaminya. 인생이 그때부터 지옥이었잖아. 내 덕에 선생도 되고 이악 물고 팔자 바꿀 동 용서? 아니 왜 없는 것들을 삶아버리든 내가 네 년을 상대할 부대 허우적거리고
거둔 거 편히 준 마지막 기회도 날렸어. Ha-do-yong diberitahu polisi akan mewawancarinya, menerima kiriman bukti perselingkuhan istrinya dari Myung-oh, dan meminta uang tutup mulut atau akan mengunggahnya di sosial media. Sementara, paket tenda yang Dong-an pesan telah datang dan sudah dipasang oleh Yoo-jung. Yang seharusnya itu akan dipasang di lantai 2 menjadi sulit untuk dipindahkan. Dong-an terkesima dengan tenda yang telah dipasang yang tak menguning karena asap rokok, tak berjamur, dan tak bernoda karena kebencian. Ha-do-yong baru menyadari isi pakaian di kamar istrinya dari butik Sista milik Jae-jun. Di rumah Yoo-jung telah mempersiapkan makan malam romantis di halaman rumahnya. Dong-an yang canggung beralasan ingin tidur lebih cepat karena demam. Yoo-jung memeriksa dahinya bahwa alasannya itu hanya pura-pura saja. 전문의적 소견으론 계량이네요. 이렇게 바로 확인 사살을. Saat berkumpul, geng para pembuli terlihat cemas karena mereka semua dihubungi satu persatu yang menanyakan alibi mereka saat Sohee meninggal. Pura-pura tak cemas di hadapan mereka. Kemudian Yoo-jin mendatangi TKP Sohee meninggal. Dia menghubungi polisi yang teman ibunya, menanyakan di mana bukti name tag miliknya yang dikirim seseorang ke kantor polisi. Name tag itu diberikan kepada ibunya dengan imbalan sejumlah uang dan dianggap sebagai kasus bunuh diri. Sekarang, giliran Dong-an yang diwawancari polisi dan menyudutkan Park Yoo-jin sebagai pelaku kasus Sohee. Tapi, name tag itu tak dianggap sebagai bukti. Dong-an memperlihatkan name tag palsu kepada Myung-oh untuk memancing pelaku yang mengarah kepada Yoo-jin. Pelaku mengingatkan bila tak ada bukti dan membuat tuduhan palsu akan dihukum berat. Yoo-jin bertemu polisi di TKP Sohee yang cemas soal name tag-nya. Kejadian itu sudah 18 tahun berlalu, bukti itu pasti sudah hilang. Sun-ah habis dipukuli oleh ayahnya. Kemudian ibunya datang mengobati lukanya dan berkata apa dia mau tinggal di luar dan bersekolah di sana. Ibunya akan menyusulnya. Yang akan pindah ke luar negeri diberi nama baru. Yoo-jung menemui ibunya yang baru selesai mengoperasi pasien. Dia meminta izin menolong pacarnya untuk balas dendam, dan ibunya mengizinkannya. Karena dulu ayahnya meninggal setelah mengoperasi pembunuh itu. Kini pembunuh itu membuat anaknya sengsara. Ia tidak akan menghentikan asal tidak tertangkap. Dong-an menemui perawat sekolah dulu dan memberikan laporan kematian Sohee. Hasil otopsi menyatakan Sohee sedang hamil. Laporan itu ia dapatkan dari ibunya Sohee yang meminta tolong padanya. Karena tak ada yang mendengarkannya, Dong-an berkata akan membantu balas dendam kepada pelakunya. Perawat itu turut sedih karena dulu tak bisa menolongnya. Scene berganti ketika Myung-oh kemudian menghubungi Yoo-jin dan mengajaknya bertemu malam itu juga atau ia akan datang ke kantornya besok pagi. Dong-an kemudian membersihkan foto-foto di apartemen dan berencana membuangnya. Ia lupa membuang foto Kang Hyun-nam, memperingatkan suruhannya untuk berhati-hati karena mungkin ia sudah diketahui. Ibunya memeriksa name tag yang masih tersimpan di bank. Saat parkir mobil, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu mobilnya. Yoo-jin yang sudah tahu bahwa suaminya menjadi target pembunuhan juga. Bagaimana episode selanjutnya? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya guys.